Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi fisika kelas 11 semester 2 di kurikulum Merdeka, yaitu tentang gelombang. Jadi, fisika kelas 11 itu kita akan mempelajari materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Namun sebelum lanjut ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu gelombang, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja sifat-sifatnya. Jadi, langsung saja ke materinya. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa sih itu gelombang? Kalian tentu sudah sangat sering mendengar istilah gelombang, seperti gelombang suara atau gelombang bunyi, kemudian ada gelombang cahaya, gelombang laut, dan lain sebagainya. Ini Ibu tampilkan contoh gelombang air ketika sebuah batu dijatuhkan di permukaan air. Misalkan kita menjatuhkan batu nih ke permukaan air, nanti akan terjadi usikan atau getaran, kemudian getaran tersebut akan menyebar ke segala arah, seperti pada video tersebut. Nah, berdasarkan video tersebut, kita dapat mendefinisikan gelombang sebagai getaran yang merambat. Jika perambatan gelombang itu memerlukan medium, maka kita dapat mendefinisikan gelombang sebagai getaran yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian atau partikel medium itu sendiri. Kalau bagian-bagian partikel atau medium perambatannya tidak ikut merambat, lantas apa yang dirambatkan oleh gelombang ya? Jadi, dalam proses perambatannya, gelombang turut serta membawa energi dari satu tempat asal ke tempat yang dituju atau berdasarkan arah rambatnya. Misalkan pada gelombang gempa nih, atau biasa disebut dengan gelombang seismik, yaitu merupakan rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Jadi, di dalam kerak bumi itu terjadi getaran, kemudian getaran tersebut merambat ke segala arah hingga sampai ke permukaan bumi. Terjadilah gempa bumi yang dapat meluluhlantahkan apa saja yang ada di permukaan bumi. Wah, serem ya. Nah, itu adalah salah satu contoh gelombang yang harus kita waspadai. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, masih banyak pemanfaatan gelombang di dalam kehidupan. Salah satunya, yang pertama adalah USG atau ultrasonografi. Teman-teman pasti pernah dengar dong? Ya, ini merupakan tindakan medis berupa pemindaian organ tubuh manusia menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Selanjutnya, ada gelombang radio nih, yang sangat bermanfaat untuk membawa informasi secara lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi melalui ponsel, radio, televisi menggunakan gelombang radio ini. Selanjutnya ada pemanfaatan gelombang mikro nih, salah satunya pada microwave. Dan teman-teman yang suka musik juga pasti sangat merasakan manfaat dari gelombang ini. Masih banyak lagi loh teman-teman pemanfaatan gelombang di dalam kehidupan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Misalnya, gelombang pada air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan lain sebagainya. Di luar angkasa, gelombang bunyi tidak bisa merambat loh, karena di luar angkasa merupakan ruangan kosong yang hampa udara. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, misalnya gelombang cahaya. Meskipun di luar angkasa tidak ada medium, tapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi kita nih. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Misalkan arah getarnya kita getarkan naik turun, maka arah rambatnya akan maju ke depan. Kemudian gelombang longitudinal,
yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal ini akan terbentuk rapatan dan renggangan. Ini simulasi dari gelombang longitudinal. Misalkan kita memiliki selingki, kemudian kita getarkan ke arah depan, maka gelombang akan merambat ke depan. Jika kita getarkan selingki tersebut ke atas dan ke bawah, sementara arah rambatnya ke depan, maka terbentuklah gelombang transversal. Selanjutnya, ada jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Yang pertama yaitu gelombang berjalan. Gelombang yang amplitudonya itu sama di setiap titik. Selanjutnya ada gelombang stasioner. Gelombang yang amplitudonya tidak sama di setiap titik. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Titik di mana amplitudonya bernilai maksimum itu disebut dengan perut, sedangkan titik yang amplitudonya bernilai minimum itu dinamakan simpul. Gelombang stasioner ini terjadi ketika gelombang datang dan gelombang yang dipantulkan saling berpadu. Nah, perpaduan ini menciptakan pola gelombang yang tetap diam atau berdiri. Makanya dinamakan standing wave atau gelombang berdiri. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang itu dapat dipantulkan atau refleksi. Refleksi gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan suatu penghalang atau bidang batas dua medium. Berdasarkan hukum pemantulan, besar sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Kemudian, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang itu dapat dibiaskan atau mengalami refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Misalkan, ini ada gelombang cahaya nih teman-teman yang bergerak melewati medium udara dan medium air. Kita bisa melihat terjadi pembelokan nih. Contoh yang paling bisa diamati, misalnya ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka terlihat seolah-olah pensil itu seperti yang patah ya. Nah, itu adalah contoh dari pembiasan. Yang ketiga adalah difraksi atau pelunturan gelombang, yaitu penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Ketika gelombang melintasi celah atau rintangan, maka gelombang akan berbelok dan menyebar. Contohnya pada gelombang bunyi, yaitu kita dapat mendengar bunyi bel dari jauh meskipun suara bel tersebut terhalang oleh tembok atau benda-benda lainnya. Yang keempat, ada interferensi atau perpaduan gelombang nih. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat dua atau lebih gelombang yang saling bertemu dan saling berinteraksi. Misalkan, di sini ada gelombang warna hijau dan gelombang warna biru. Gelombang hijau dan biru ini termasuk gelombang berjalan nih. Interferensi gelombang dapat terjadi menjadi dua. Yang pertama, interferensi konstruktif atau saling menguatkan terjadi saat dua gelombang itu bertemu pada fase yang sama. Misalkan, ketika titik pada gelombang biru dan gelombang hijau sama-sama sedang di atas, maka perpaduannya itu akan menghasilkan gelombang merah yang semakin besar atau saling menguatkan. Nah, yang selanjutnya adalah interferensi destruktif atau saling melemahkan. Terjadi saat dua fase gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Misalkan, gelombang biru sedang ada di atas, gelombang hijau di bawah, maka akan terjadi gelombang merah yang melemah. Selanjutnya yaitu penguraian gelombang atau dispersi. Dispersi gelombang adalah peristiwa perubahan bentuk gelombang ketika melewati medium tertentu. Contohnya, ada fenomena pelangi, yaitu terurainya cahaya polikromatik atau putih yang merupakan campuran dari beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya atau cahaya monokromatik, yaitu Meiji-ku Hibiniu. Setelah melewati medium pendispersi, misalnya tetesan air hujan, prisma,
dan lain sebagainya. Nah, gelombang bunyi yang merambat melalui udara tidak mengalami dispersi karena udara bukan medium pendispersi. Yang terakhir ada polarisasi gelombang. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Gejala polarisasi dapat digambarkan dengan gelombang yang terjadi pada tali yang dilewatkan pada celah nih. Apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Sebaliknya, jika tali digetarkan tegak lurus terhadap celah, maka gelombang pada tali tidak bisa melewati celah tersebut atau gelombang tersebut tertahan. Nah, pada umumnya, gelombang cahaya mempunyai banyak arah getar. Suatu gelombang yang mempunyai banyak arah getar disebut gelombang tak terpolarisasi. Sedangkan gelombang yang memiliki satu arah getar disebut gelombang terpolarisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan besaran-besaran pada gelombang. Ibu contohkan pada gelombang transversal ya. Pada gelombang transversal ini, kita dapat mengetahui apa yang namanya puncak gelombang, yaitu titik-titik tertinggi pada gelombang. Misalnya pada titik B, F, dan lain sebagainya. Kemudian ada dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang, yaitu titik D dan H. Kemudian ada bukit gelombang, yaitu lengkungan ABC, lengkungan EFG, dan lain sebagainya. Ada juga lembah gelombang, yaitu merupakan cekungan CDE dan GHI. Kemudian ada yang dinamakan amplitudo yang merupakan nilai simpangan terbesar, yaitu nilai atau panjang dari BB aksen, DD aksen, FF aksen, dan HH aksen. Selanjutnya ada panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda, yaitu jarak satu buah gelombang. Pada gelombang transversal, satu gelombang itu sama dengan satu bukit ditambah satu lembah, atau jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berturut-turut. Nah, kita bisa mengetahui panjang gelombang dengan mencarinya S per N, di mana S itu adalah jarak antar dua titik dalam meter, kemudian N itu adalah banyaknya gelombang. Pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu dinyatakan satu rapatan ditambah satu renggangan, atau jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang saling berturut-turut. Selanjutnya ada periode, yaitu selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kita bisa mencari periode dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Kemudian ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. Kemudian ada cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Kita dapat mengetahui V dengan cara lambda atau panjang gelombang dibagi periode, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, Ibu punya contoh soal nih. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Jika jarak dari A ke F adalah 15 cm dan diperlukan waktu 2 detik untuk terjadi gelombang dari A ke F, maka tentukan A. panjang gelombang atau lambda dalam meter, B. periode, C. frekuensi, D. cepat rambat gelombang. Nah, pertama kita tuliskan dulu diketahuinya nih. Dari titik A ke F itu memiliki S atau jarak dari dua titik, yaitu 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2 detik. Banyaknya gelombang yang terjadi dari A ke F itu yang pertama satu gelombang dari A ke E ditambah 1/4 gelombang dari E ke F, maka N atau banyaknya gelombang yang terbentuk adalah 5/4 gelombang atau 1,25 gelombang.
Nah, kita bisa mencari lambda nih. Lambda sama dengan S dibagi N. 0,15 dibagi 1,25. Maka panjang gelombangnya adalah 0,12 meter. Kemudian, untuk mencari periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Waktunya 2 sekon dibagi 1,25 dapatnya 1,6 sekon. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu 1 per T, 1 per periode, atau banyaknya gelombang dibagi waktu tempuh. 1,25 dibagi 2 yaitu 0,625 Hz. Yang selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Lambda dikali frekuensi. 0,12 dikali 0,625 dapatnya 0,075 meter per sekon. Ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Coba dikerjakan di buku masing-masing ya. Nah, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.